Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur, yang paling utama dan utama sekali adalah nikmat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bahwasannya nikmat ini harus kita syukuri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk membayar atas nikmat-nikmat ini. Untuk menghitung nikmat Allah saja kita tidak mampu. Diumpamakannya seperti ini. Ranting-ranting dijadikan pena, dedaunan dijadikan kertas, air lautan yang permukaan bumi ini dijadikan tinta. Untuk menghitung nikmat Allah saja tidak mampu. Apalagi kita disuruh untuk membayar nikmat Allah. Maka kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum berjudul tentang sholat. Kenapa banyak dari kaum muslimin tidak mengerjakan sholat? Tak usah jauh-jauh untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat 5 waktu yang wajib saja mereka kadang lupa, padahal hanya cukup 10 menit waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Mengherankan bukan? Banyak kaum muslimin bekerja banting tulang sejak matahari terbit hingga terbenam. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mengetahui bahwa hidup perlu makan, makan perlu uang, dan uang hanya didapat jika kita bekerja. Karena dapat mengetahui keutamaan bekerja keras, maka mereka pun melakukannya. Oleh karena itu, dalam tulisan yang singkat ini, saya akan mengemukakan pembahasan keutamaan sholat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Keutamaan sholat 5 waktu, sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Antara lain, yang pertama, sholat merupakan pembeda dari antara kaum muslim dan kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullah berkata, dulu para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Seseorang tidak tegak imannya kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, yaitu penopangnya adalah sholat. Yang ketiga adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga dengan amalan lainnya. Keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama,
mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampunimu dan dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Al-Ahzab 33 ayat 71. Pelaku sholat disifati sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah surat kedua ayat kedua. Dan ayat ketiganya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Baqarah surat kedua ayat ketiga. Itulah kuldum singkat tentang merenungkan tentang kita harus meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.